basi itu apa? Masukin laringoskop Tujuannya untuk apa? ngeluarin pernafasan biar membuka jalan nafas. Tindakan intubasi itu adalah tindakan Membuka jalan nafas. untuk memasang ETT, bukan untuk membuka jalan nafas ya, untuk memasang ETT. Iya, ETT. Fungsinya ETT ini adalah untuk menyambungkan antara pasien dengan mesin Ventilator. Bukan karena setelah intubasi pasang ETT nafasnya langsung keluar, enggak. Tapi tetap harus bantuan ventilator. Jadi pasien-pasien yang terindikasi harus menggunakan ventilator itu harus punya sambungan istilahnya Maya. Nah, si sambungannya itu tadi ETT. Ya, cara masukin ETT-nya dengan tindakan intubasi. Gitu. Bayang ya? Bayang. Kalau melakukan intubasi, penolong posisinya harus ada di atas Pasien. Nanti bednya ini dibuka. Oke, ETT boleh. Intubasi boleh dilakukan perawat? Boleh, makanya saya ajarin kalian. Iya. Tapi biasanya Jadi memang yang berwenang itu sebetulnya harusnya dokter. Tapi kalau kondisi darurat di IGD, ingat ya, kalau dalam kondisi darurat ada beberapa tindakan yang perawat itu berwenang untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, kalau misalnya di IGD pasiennya dokternya terbatas, pasiennya banyak dan butuh intubasi gimana? Pasti didelegasikan ke perawat. Tapi harus perawat yang sudah ahli ya, perawat yang sudah terbiasa melakukan intubasi. Ya, kan ada perawat anestesi juga, tahu kan ya perawat anestesi ya? Iya. Nah itu biasanya sudah pada jago untuk melakukan intubasi. Ya, gitu. Nah untuk alat-alatnya, sekarang kita siapin alat teman-teman ya. Untuk alat-alatnya intubasi ini biasanya lebih mudah biar mengingat itu disingkat dengan statik. Nah, statik, ya. S-nya apa sih? Skop, belum stetoskop. Skop, kita lihat skop atau biasa kita sebut dengan laringoskop. Ya, kalau yang lihat tindakan intubasi mungkin udah pernah lihat alat ini ya. Ini namanya laringoskop. Laringoskop ini terdiri di bagian ada kepalanya dan ada badannya. Oh, dirakit. Nah, ukurannya beda-beda ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang besar dan ada yang kecil. Disesuaikan dengan ukuran pasien. Sekarang ukurnya gimana? Kayak ngecek opak ya. Nah, nanti kita gabungkan nih si badan sama si kepalanya. Ini kan di badan tuh ada besi ini nih, teman-teman lihat ada besi ya. Ayo semua nyoba ya. Nah, ini kita masukin, sangkutin ke selipan yang ini. Ya. Tuh. Baru kita Oh, kok nyala? nyala. Ya, kenapa harus nyala? Kelihatan kan mau ngelihat si lubangnya ya. Ini kan ada dua lubang ya, ada lubang pencernaan dan lubang pernafasan. Cara membedakannya gimana? Nah, biasanya kalau misalnya pernafasan dia kayak bunga. Jadi ada benjolan-benjolan pinggirnya gitu ya. Nah, khasnya kayak gitu. Oke, ini namanya laringoskop ya, teman-teman ya. Atau biasa kita sebut dengan skop. Statik. T-nya apa? Ada yang tahu? T-nya adalah tube. Nah, tube. Nah, ini nih, intubasi itu adalah tindakan untuk memasukkan si tube ini ke paru-paru pasien, ke saluran nafas ya, untuk menyambungkan dengan ventilator. Tube ini ada ukurannya teman-teman ya. Ada yang 7, ada yang 7,5, ada 8 ya, 6,5 ya. Itu kita sesuaikan dengan ukuran pasien. Biasanya kalau mau cepat itu kita ukur dengan kelingking kiri pasien. Ya, jadi besarnya kita lihat ukuran kelingking pasien. Kita sesuaikan aja kira-kira. Ini kayaknya kekecilan nih. Kalau saya misalnya kekecilan ya, melihat kelingkingnya lebih besar, berarti harus dinaikin. Bisa ke 7,5 atau ke 8 ya. Tapi kalau misalnya anak kecil, teman-teman boleh gunakan rumus 4 ditambah berat badan dibagi 4 ditambah dibagi 4 ya. Nanti muncullah berapa angka yang kira-kira cocok untuk si anak ya. Nah, tube ini juga memiliki balon kayak kateter ya. Tapi kan kalau kateter diisinya sama air ya. Iya. Kalau untuk tube ini kasih udara. Nah, ya.
Fungsinya untuk apa? Jadi ketika nanti masuk ke saluran nafas, ini batas hitam ya. Batas hitam ini adalah batas ketika teman-teman masukin ke lubang pernafasan ya. Kalau sudah mentok di hitam ini jangan terus dipaksakan masuk, udah berhenti. Ya, yang penting nanti si lubang nafas saluran nafas itu di atas si balonnya. Jadi ketika ada penarikan dia akan ketahan, ya nggak akan mudah kelepas. Nah ini ada 2 indikator balonnya ya. Ini yang di luar nanti, ini yang di dalam. Yang di luar ini fungsinya untuk mengetahui di dalam segede gimana ya, ini ada kempes atau enggak. Kalau di luar kempes, berarti kita tahu bahwa di dalam juga kempes. Nanti di ruangan, biasanya di ruangan intensif gitu ya, teman-teman akan menemukan satu alat kayak sphygmomanometer gitu ya, tapi kecil. Pasangin di sini nanti ada tekanannya. Kalau nggak salah itu tekanannya harus 30 sampai 40 atau 60 gitu ya. Kalau kelebihan juga sama kita tarik berarti ya. Karena kalau misalnya terlalu ngegembung juga dia akan beresiko trauma ke saluran nafas. Ya. Nah, ini si tubnya tadi. Ya, jadi tub ini fungsinya untuk menyambungkan antara ventilator dengan paru-paru. Ya. Jadi intubasi mah tindakannya untuk masukin si tub ini ke saluran nafas. Ya. Oke, statik. ST udah, terus apa lagi? A. A-nya adalah airway. Nah, OPA ya, berarti orofaringeal airway. Ini teman-teman siapkan untuk nanti pas pelaksanaan saya jelaskan ya seperti apa. OPA, kalau di rumah sakit ada yang bilang mayo, ada yang bilang OPA gitu ya. Teman-teman harus sudah terbiasa dengan istilah-istilah itu ya. Oke. Apa lagi? T lagi. Tape. Ya. Jadi disiapkan untuk fiksasi ketika sudah terpasang. Ya. Statik. I. Ada yang tahu ini apa? I itu introducer atau madrin. Pintasnya lurus ya. Teman-teman dipakai beberapa kelompok jadi bengkok. Introducer atau madrin biasanya kalau di rumah sakit biasanya Neng minta madrin. Saya minta madrin atau apa? Madrin ini fungsinya untuk meluruskan si tub. Nah, jadi kalau misalnya nanti kan tub ini bentuknya dia itu silikon ya. Kalau misalnya dimasukin dia akan mudah menyot gitu ya. Jadi goyang-goyang. Ini nanti nah, biar nanti ketika dimasukin dia nggak susah gitu ya. Nah, ini kita pasang madrin. Jadi sebelum dipakai itu madrinnya dipasang kayak gini. Nah, ini kan ada kayak payung gitu ya. Ini biar ketahan, biar nggak masuk semuanya. Ya, jadi ada tahanan. Nih, ini akan berbeda tuh yang sudah terpasang madrin sama yang belum. Ya, kalau yang belum dia pasti akan seperti ini. Tapi kalau sudah terpasang madrin dia akan lebih mudah untuk terus masukin gitu ya. Nah, kalau sudah I apalagi S. C itu konektor. Ini konektor ya. Konektor ini sebenarnya untuk menyambungkan antara si selang atau si tub dengan nanti selang ventilator ya. Jadi dipasang di sini. Tuh ya. Tapi sebetulnya kalau udah set itu udah include sama konektor ya. Konektor udah ada di sini. Jadi udah tinggal pasang. Cuman mungkin konektor ini kan ketika dipasang mungkin ada yang nggak steril gitu ya. Sedangkan nanti kalau disambungin ke selang ventilator dia harus yang steril. Berarti nanti konektor bawahan ini kita buka ganti sama yang baru gitu ya konektornya. Statik setelah C S apa? Suction ya. Jadi suctionnya dilakukan sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya sebelumnya ternyata ada sumbatan berupa cairan, berarti kita lakukan suctioning gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata sumbatannya itu bukan cairan gitu ya. Kalau misalnya bukan cairan, berarti kita ambil misalnya benda, berarti dengan apa? Nih. Forceps. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau di pre-hospital itu kan waktu itu saya ajarinnya apa? Finger swab ya. Tapi kalau udah di rumah sakit udah ada forceps, nggak usah pakai swab finger lagi, langsung aja diambil pakai forceps. Ya, benda yang menghalangi jalan Nafas. Ya, jadi kalau misalnya cairan pakai suction,
Kalau benda padat berarti kita pakai forceps. Ya. Terus stetoskop. Nah, stetoskop ini fungsinya untuk memastikan bahwa selang atau tubnya sudah masuk ke paru. Ya. Gel juga dilakukan untuk di awal ya, ketika mau masukkan di ujungnya aja biar lebih mudah masuk. Ya. Oke, sampai di sini alat ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, statik biar teman-teman langsung ngerti ya. Stop. Ya. Oke ya, sekarang kita mulai praktek. Nah, tindakan intubasi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ada yang pernah ngelihat pasang intubasi sendiri? Enggak. Jadi harus ada asisten ya. Jadi, kan tindakan intubasi itu steril atau enggak sih? Steril. Steril untuk yang nanti membukakan alat. Ya. Nanti yang membukakan alat itu nanti harus steril ya. Misalnya ada 3 orang penolong, berarti saya yang megang skopnya. Nah, skop ini yang megang skop ini otomatis nggak harus steril ya, karena dia harus megang ini, harus megang skop terus harus ke pasien. Jadi nanti yang harus steril adalah si tim saya yang 2 ini, atau 1 orang yang sterilnya, yang 1 fokusnya dia membuka kresek, yang 1 pakai tangan steril ambil si ininya. Jadi yang 1 berfokus untuk buka. Tapi kalau cuma berdua gimana Bu? Oh, berarti siapin wadah steril, dibukain dulu semuanya. Siap? Dulu nanti kita pakai sarung tangan. Jadi ada 1 orang yang steril, tapi bukan yang melakukan tindakan, si timnya yang steril. Ya, kenapa harus steril? Karena ini yang harus steril bagian bawah ini. Ya, sampai batas hitam ini. Ya. Oke, sekarang kita mulai melakukan tindakan intubasi. Saya minta 2 orang atau 1 orang buat jadi tim saya ya. Oh, kalau Oka mah harus hebat. Kalau Oka kan banyaknya perawat anestesi. Iya. Jadi kalau perawat anestesi memang dia tugasnya seperti itu ya, sudah terbiasa. Jadi sendirian aja penolong ada di atas pasien. Tindakan pemasangan intubasi itu harus cepat. Ya, tidak boleh lama ngayai gitu ya. Sabar. Kalau AGD kan tadi harus santai gitu ya. Kalau intubasi nggak bisa santai gitu ya. Jadi harus dilakukan secepat mungkin, karena tadi saluran nafasnya nanti kita bukan potong ya, kita tutup dulu, masukin selang gitu ya, baru nanti kita sambungkan ya. Satu lagi saya lupa, harus siap-siap APD teman-teman. Si ventilator kan belum tentu ready ya, apalagi di IGD mau perebut gitu ya. Jadi kita pakai APD dulu sementara ya. Oke. Sebelum tindakan, yang harus pertama dilakukan adalah persiapan alat. Jadi jangan sampai saya udah pasang skop, alat belum siap ya. Jadi ayo tim, siap-siap alat. Sama steril. Siapa yang steril? Kamu aja. Oh, setelah steril berarti nanti ya bukain. Pasti. Kritis. Nah, di Oka mah udah banyak ya. Kalau di Oka siapa yang lakuin? Kita Makanya ibu aja. itu gampang ya. Kalau nggak boleh ngapain saya ajarin kalian ya? Ya, sudah terpasang. Oh, ngapain lagi? Nanti ngapain swab? Swab nanti tugas saya cuma. Oh, ya berarti. Kita dulu. Ambil, pegang, hati-hati jangan sampai pegangan lain ya. Terus apa lagi masih? Madrin. Oh iya. Madrid. Madrin. Apa? Kebalik. Madrid apa main bola atau kayak Tangan di terus apa lagi? Dimentokin jangan sampai keluar dari ini aja.
Yakin gitu aja. Apa lagi? Gel. Gel dulu. Lah. Ke ujung aja sih. Udah. Kalau sudah, baru saya siap-siap ya. Cukup. Nah, penolongan tadi di atas ya. Ini teman-teman pegang pakai tangan yang tidak dominan. Karena tangan dominan teman-teman akan masukin tube ya. Ini bukan pentem ini ya, bukan pentem apa? Oh, bukan pentem ini. Nah, kalau udah masuk, kita kesampingkan. Posisinya di samping. Kalau kayak pasang. Nah, karena nanti di tengah akan masuk tubnya. Tadi cerita ada yang patah giginya? Ada Bu. Iya. Karena gini, kalau sudah pasang skop, Kasiannya ngegigit. nah kalau pasang skop itu kebanyakan patah kenapa? Karena salah megang skopnya. Kalau mau buka itu bukan diginiin, tapi ditarik ke bawah. Dokter gini Bu. Hah? Gini dokter. Gimana ya? Ditarik ke atas. Nggak boleh kalau kayak gini. Aduh, cuma ini pasiennya dok kayak gitu. Patah. Gak apa-apa. Gak apa-apa dokter yang masuk gitu. Itu yang bikin patah. Jadi kalau misalnya sudah pasang kayak gini, ini si skopnya ini jangan kayak kita congkel tek gitu tah. Itu Bu semuanya. Tapi kita tarik ke bawah. Oh di tok gitu. Tarik ke bawah. Ya. Jadi kalau tarik ke bawah si gigi nggak akan telak gitu ya, tapi dia ikut ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak gini terus dipasang, Ditarik gitu. ditarik ke atas, otomatis gigi akan patah. Ya, itu yang bikin cedera atau trauma ya. Jadi ketika sudah masuk, ini kan posisinya nanti biasa dia dibuka jalan alatnya ya. Kalau udah kayak gini jangan kayak gini, tapi ditarik ke bawah. Ke bawah. Ya, tarik ke bawah ya. Nah, kalau sudah baru cari lubangnya nih. Nah, kalau lubangnya sudah ada, Rila kasih tubnya ke saya. Kasihnya bagian bawahnya, Neng. Ini kan harus steril ya. Jadi ininya Nah, baru saya masukin. itu harus Nah, ini bukan lubangnya. ini bekas terkeo. Nah. Pentongnya sakaratul maut. Nah, nanti kan ada selang balon nih. Teman-teman kasih jarak 1 sampai 2 cm ya. Ini nggak boleh masuk ke dalam ya. Nih, baru kalau sudah masuk kita buka. Nah, ya. Kalau sudah kayak gini apa yang dilakukan? Lepas Tarik itu ya. madrinya. Nah, baru pasang Ayo, daging Neng. Sambil daging, saya akan jangan dulu. Kita pastikan dia sudah masuk ke paru-paru atau belum. Ibu lebih tahu daripada kamu. Nah, dari tadi udah nyaris buit ya. Udah pengen bikin balon ya. Lagi ada bekas. Ayo, bener Kak. Cek di bagian paru ya, di lapang paru dicek. Terus sebenarnya tanpa didengarkan suara, sebenarnya ketika udah ada udara dia akan ada ekspansi ya, akan ada pergerakan. Nah kalau sudah oke, sudah masuk baru boleh nih masukin balonnya. Masukin balon, sok aku pegang. Aku mau masukin balon. Dari tadi dia pegang balon terus. Berapa Bu? Ininya aja dulu. Sampai Sampai lembung. Nanti baru kalau udah beres kita kasih. Nanti gak masuk. Gak masuk. Nah, Ambil udara dulu. nanti keluar darah. Bukan darah. Sip. Dah. Kalau sudah terus boleh berhenti. Sampai ventilatornya datang baru boleh. KISU. Nah, berapa lama kemarin pergi? Sampai 3 jam dulu waktu jadi mahasiswa kayak gini ya. Jadi sebelum ada ventilator, Kegantian. ya enggak. Karena waktu itu saya lagi dinas sendiri. Udah Peggy, sampai si perawatnya itu bawain kursi, sok Neng duduk aja di sini. Ya. Jadi ya siap-siap kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan pemasangan opa. Fungsinya untuk apa opa? Buat suction buat. Buat suction, terus Bukan jangan lepas.
nafas mah nggak usah, karena kan sudah terpasang ini ya, nggak usah Biar pakai nafas lidahnya lagi. nggak Ya ngalangin. lidahnya nggak ke belakang dan tidak tergigit. Nah, ya makanya ditahan pakai Opa. ya. Ukuran berapa tua, Bu? Nah, untuk selang ETT atau intubasi itu disimpan di satu sisi ya, mau di kanan atau di kiri. Karena tengahnya nanti kita pasang opak. Ya jangan kalau teman-teman lihat pasien di ICU, pasti ETT-nya di samping. Ya jarang ada yang di tengah, di tengah harus dipasang opak. Ya. Ya. Kalau sudah, apa yang dilakukan? Fiksasi. Plaster. Fiksasinya digabung nggak antara opa dengan Enggak. Tidak. kata? Enggak. Ya. Kurang panjang, nanti teman-teman bikin agak panjang ya. Ini turun nih. ETT. etc. ETC. Ini biasanya dibelit sampai beberapa kali ya, biar sampai dia nggak lepas sampai dibelit. Makanya panjang. Makanya harus panjang ya. Yang ini kayaknya nyiapin buat apa ya? Ya, makanya pendek. Oh. Ini mau ngapain dulu pendek ini? Enggak tahu, Bu, itu. Bekas Bu itu Bu, bukan bekas Buat kita. menutupi lubang hidung. Ini nyampe ke atas juga. Ya. Ini nanti dibentuk kupu-kupu juga ya. Sampai ke Oh, bawah. iya. Nah, makanya nanti kalau pasien di ICU atau pasien dalam kondisi terintubasi ini di mukanya akan banyak sekali plaster. Nanti teman-teman harus estetik ya, dirapihin gitu ya. Terus main kelas apa yang nanya, saya lucu deh. Ibu ini kan penuh sama ETT, terus ada opa. Nanti kalau pasien yang nggak bisa makan harus NGT gimana? Ya NGT mah kan di hidung nggak di mulut. Kok dia bisa Ya baru ngeh, oh iya Bu, maaf. Ya, jadi nanti akan terpasang juga nih NGT di sini. Jadi akan banyak sekali Selang. selang dan plaster ya. Jadi teman-teman jangan sampai si wajah pasien ini tertutup ya. Nah, ya, jadi dirapihin ke ini mungkin. Nanti kalau misalnya di IGD buru-buru nanti di ICU itu dirapihin lagi ya. Cuman kalau dirapihin lagi itu resiko banget ya. Karena kan kegoder-goder, jadi mending di awal itu udah rapih ya. Nah, Yuk, ini terus aja kayak gini ya. Terus apa lagi? Suction. Nah, kalau pasiennya sudah terpasang intubasi, ini kita akan nyambung ke prasat selanjutnya, close suction ya. Kalau open suction berarti yang kita lakukan hanya di area luar ya. Nah, boleh masuk sini? Ya. Keluar dong. Iya. Untuk yang di dalamnya nanti kita akan lakukan close suction. Ya, yuk kita mulai ke close suction.